Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sawitri, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang gaya dan pengaruhnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya jika kita mengawali dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Lanjut, materi kita pada hari ini adalah tentang gaya dan pengaruhnya. Apa yang kita ketahui tentang gaya, dan apa itu gaya dan gerak, dan apa macam-macam gaya, dan apa contoh pengaruhnya gaya pada kehidupan sehari-hari. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak. Teman-teman, apa teman-teman bisa memberikan contoh gaya yang ada di sekitarmu? Baik. Contoh saat kita mengayuh sepeda, kita menggunakan gaya. Kita juga menggunakan gaya saat menggeser meja. Bahkan saat kita menyalakan lampu di rumah untuk penerangan, itu juga memanfaatkan gaya. Jadi teman-teman, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dalam kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, tentunya terdapat gaya yang kita lakukan. Semisal saat kita menggeser meja. Nah, di dalam kegiatan menggeser meja tersebut, kita sudah melakukan gaya. Lalu, apa itu gaya dan gerak? Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah tahu tentang pengertian gaya, sekarang kita cari tahu apa itu gerak dan hubungannya dengan gaya. Jadi, gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat memengaruhi gerak benda. Jadi, benda itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya gaya. Maka oleh itu, untuk bisa menggerakkan suatu benda, maka kita butuh gaya. Jenis gaya, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu adalah contohnya gaya pegas, gaya gesek, kemudian gaya otot. Kalau gaya tak sentuh itu ada gaya gravitasi, gaya magnet, kemudian dan lain-lainnya. Lanjut, macam-macam gaya. Teman-teman, macam-macam gaya itu pertama ada gaya otot. Yang kedua ada gaya magnet. Yang ketiga ada gaya listrik. Yang keempat ada gaya gesek. Yang kelima ada gaya gravitasi. Yang keenam ada gaya pegas. Teman-teman, apa sih gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Contohnya misalnya mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Ini adalah contoh gaya otot pada manusia. Kalau kerja otot pada hewan bagaimana? Ketika kita menaiki delman, ada hewan kuda yang menarik keretanya. Nah, itu termasuk gaya otot karena dia menarik benda. Kalau mobil yang mogok kita dorong, itu namanya mendorong benda. Nah, hal tersebut dinamakan gaya otot. Yang kedua itu adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet.
Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum, seperti pada contoh di samping ya, teman-teman. Ini adalah gaya magnet. Selanjutnya, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir, atau kita menyolok lampu pada saklar. Nah, itu terdapat arus listrik yang mengalir sehingga menyebabkan lampu tersebut bisa menyala. Nah, makanya hal tersebut dinamakan gaya listrik. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Nah, ini ada terjadinya pergesekan dari benda ke permukaan lantai, sehingga membuat benda tersebut bisa bergeser. Contoh lainnya adalah ketika kita sedang menaiki sepeda di atas aspal. Roda ban itu kan menyentuh aspal, jalanan aspal. Maka bisa menghasilkan pergerakan pada benda tersebut. Maka hal tersebut dinamakan gaya gesek. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat kita menanam pohon, kemudian buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Jadi tidak ada ya teman-teman buah yang jatuh ke atas karena kenapa? Karena adanya gaya gravitasi di bumi. Maka segala hal yang jatuh itu jatuhnya ke bawah. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Ini contoh gaya pegas ya teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian pengertian tentang gaya gerak dan pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.